Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas seputaran tentang Al-Quran, yaitu kita angkat tema pembahasan kita tentang waqaf wal ibtida. Waqaf bermakna berhenti dan ibtida bermakna memulai. Karena banyak orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak tahu di mana tempat yang seharusnya berhenti, terkadang karena pendek nafasnya, dan di saat mengambilnya kembali, memulainya kembali juga tidak tepat pada tempat yang seharusnya di situ kita mengambilnya. Maka untuk mengetahui tentang waqaf wal ibtida ini, jika orang yang memang mengerti tentang tata bahasa Arab, baik itu ilmu nahunya, ilmu sharafnya, maka akan lebih mudah untuk memahami tentang waqaf wal ibtida ini. Dan ada juga orang yang tepat di saat waqafnya, di saat ibtidanya, dikarenakan sering membaca Al-Quran. Tetapi secara umum, bagi orang yang membaca Al-Quran tetapi kurang dari segi ilmu nahu sharafnya, kurang dari segi sering membacanya, maka sangat penting kita untuk mempelajari tentang waqaf wal ibtida ini. Sebagai contoh, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang waqaf wal ibtida di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 61. Maka coba kita praktekkan pada surah Al-Baqarah ayat 61 ini sebagai contoh bagaimana caranya kita mewakafkan di saat kita pendek nafasnya, dan di mana kita harus mengambilnya kembali untuk membaca Al-Quran. Sama-sama kita perhatikan, kita buka Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 61 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbak. Maka karena saya pendek nafasnya, cuma sampai saya membacanya pada kalimat rabbak. Kalau ada orang yang lebih pendek nafasnya lagi, maka bisa jadi kita mewakafkan pada kalimat wahid. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ. Maka kalau kita wakafkan di wahid, di mana kita harus memulainya kembali, maka itu memerlukan kepada ilmu. Dan kalau kita mewakafkan di rabbak, di mana kita harus mengambilnya kembali. Jadi
untuk mengetahui bagaimana cara kita mewakafkan yang tepat, memulai kembali pada kalimat yang tepat. Yang pertama, wakaf. Di saat kita wakaf, maka kita, kalau orang yang mengerti bahasa Arab, tahu tentang arti Al-Quran, maka sangat mudah untuk mewakafkan. Kalau kita wakafkan di kalimat wahid, maka kita bisa mengambilnya, tidak mengambilnya kembali pada kalimat ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardh. Kita bisa mengambil pada kalimat ala ta'amin wahid, ala ta'amin wahid. Kalau kita wakafkan pada kalimat fad'u lana rabbak, maka kita bisa memulainya kembali pada kalimat fad'u lana rabbak. Sebagai contoh, wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbak ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها. Kita bisa mengambil kembali pada kalimat fad'u lana rabbaka yukhrij lana. Jadi sangat diperlukan pemahaman ilmu ataupun wakaf dan ibtidak pada kalimat yang tepat. Di saat kita mengambil kembali pada kalimat fad'u lana rabbak, maka kalau nafas saya cuma sampai di waqithaiha. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha. Maka kita bisa mewakafkan di waqithaiha. Di saat kita mengibtidak kembali, memulainya kembali untuk mengambil kalimat di belakangnya, bisa kita ambil pada kalimat mim baqliha. Bisa kita ambil pada kalimat mim baqliha. Mim baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Ini cara mengambil kalimat yang tepat. Jadi ada beberapa cara agar kita terbiasa mewakafkan pada kalimat yang tepat, mengambil kembali pada kalimat yang tepat. Bisa kita lihat dari susunan kalimatnya. Kalau pada kalimat mim baqliha wa qithaiha, kenapa kita ambil dari kalimat mim baqliha? Karena di sini terdapat huruf, kalau dalam ilmu nahwu ada huruf jar. Jadi ada huruf jar, kalimat min ada huruf jar, maka dari huruf jar kita mengambil kembali. Ataupun bisa kita mengambil kembali, mengibtidak kembali seperti contoh fad'u lana tadi. Kenapa kita ambil pada kalimat fad'u lana? Karena fad'u lana itu, fad'u itu ud'u, kalimat amar, fi'il amar, maka bisa kita mengambilnya pada kalimat fi'il. Maka bisa kita lihat di mana kalimat yang terdapat fi'il, baik itu fi'il madhi, fi'il mudhari' ataupun fi'il amar ataupun fi'il nahi. Dari kalimat itulah kita memulainya. Jika tidak ada kalimat fi'il, maka bisa kita mengibtidak kembali pada kalimat yang ada huruf jarnya. Kenapa kalimat di atas tadi bagi orang yang pendek nafasnya
berhenti di kalimat ala ta'ami wahid, kita mengambil pada kalimat ala ta'am, ataupun kita mengambil dari kalimat ala ta'amin, karena kalimat ala ta'amin, ala itu di dalam ilmu nahwu adalah huruf jar, maka dari huruf jar tersebut bisa kita mengibtidak kembali. Inilah sedikit contoh pada ayat ini, dan bisa kita pelajari dalam pertemuan-pertemuan yang berikutnya pada contoh surah-surah yang lain, ayat-ayat yang lain, bagaimana cara wakaf pada kalimat yang tepat dan ibtidak mengambil kembali pada kalimat yang tepat. Sekian pada pertemuan kita kali ini. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.